bukan dihindari. Operasi ini bukan misi diplomasi formal. Gibran menolak membawa tentara atau konvoi pengawal. Ia memilih jalan senyap, menyusuri lorong-lorong kecil di Jayapura, bertemu dengan keluarga-keluarga yang kehilangan anak karena konflik. Ia mendengar, mencatat, dan menyusun pola jaringan sosial yang lebih kuat dari peta militer manapun. Gibran tidak datang sebagai pejabat. Ia datang sebagai anak muda yang ingin mendengarkan. Sementara itu, di sisi lain, tim influencer yang dipimpin gadis nama Melia mulai menyiapkan serangan senyap di dunia maya. Kita akan viralkan Papua dari Papua, katanya. Bukan tentang OPM atau konflik, tapi tentang senyum anak-anak di lereng Wamena, tentang musik tradisional, tentang mama-mama Papua yang jualan di pasar. Mereka akan memulai revolusi dari hal-hal kecil yang tidak dianggap penting oleh media Jakarta. Namun, di tengah perencanaan itu, kabar dari Jakarta mulai mengusik. Ada desas-desus dari elit politik yang mulai resah dengan langkah Gibran yang dianggap terlalu berani. Beberapa bahkan menuduhnya bermain api dengan separatis. Tapi Gibran tahu, justru saat itulah musuh-musuh perdamaian mulai takut. Di tengah tekanan itu, Gibran mengeluarkan satu kartu terakhir. Ia meminta Pastor Yonas mengatur pertemuan rahasia dengan salah satu komandan lapangan OPM yang selama ini dikemal paling keras kepala. Bukan untuk membahas politik, melainkan untuk berbagi makan malam sederhana di sebuah honai di pegunungan. Ini adalah langkah gila, tapi di mata Gibran, itu justru kunci. Jika kita bisa membuat mereka merasa dihargai, bukan diinterogasi, itu sudah setengah dari perdamaian, ujar Gibran. Pastor Yonas tertawa kecil. Anak muda, kamu bicara seperti orang tua Papua. Mereka tertawa, namun mereka tahu tawa itu hanya jeda sejenak sebelum badai besar di depan. Operasi senyap kepala suku bukan hanya tentang taktik lapangan, tapi tentang membalik cara pandang Jakarta terhadap Papua. Gibran tidak ingin datang sebagai penyelamat. Ia ingin datang sebagai sahabat. Dan sahabat sejati tahu kapan harus bicara dan kapan hanya harus diam dan mendengar. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang penuh lampu, Gibran menatap ke arah timur, ke arah tempat di mana misi ini akan dimulai. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi, di balik segala resiko, ada keyakinan sederhana yang menyalakan langkahnya. Papua tidak butuh dikalahkan, Papua hanya butuh didengarkan. Udara di Wamena pagi itu dingin dan basah. Aroma tanah lembab menyatu dengan kabut tipis yang menyelimuti lembah. Gibran, dengan ransel kecil di punggung, berjalan menyusuri jalanan tanah bersama Pastor Yonas dan dua anak muda Papua. Tidak ada iring-iringan mobil, tidak ada rombongan aparat. Mereka menyusup masuk ke wilayah yang oleh banyak orang Jakarta dianggap zona merah. Tapi bagi Gibran, ini adalah jantung Papua yang sesungguhnya. Di depan sebuah honai sederhana berdiri di tengah ladang ubi. Di sanalah sebuah pertemuan yang mustahil di mata para politikus akan terjadi. Komandan lapangan OPM yang selama ini menjadi buronan telah menyetujui pertemuan. Syaratnya satu, Gibran datang sendiri, tanpa senjata, tanpa rompi anti peluru. Sebuah taruhan nyawa yang bisa mengubah segalanya. Langkah Gibran terhenti tepat di depan pintu honai. Dari dalam, keluar sosok pria bertubuh kekar dengan wajah penuh guratan. Matanya tajam, mencermati setiap gerakan Gibran, seolah ingin memastikan anak muda ini bukan jebakan politik. "Saya Gibran," ucapnya pelan, lalu mengulurkan tangan. Hening. Lalu tangan besar itu menyambut uluran Gibran dengan erat, suatu isyarat awal yang lebih berharga daripada 1000 meja perundingan di Jakarta. Di dalam honai, perbincangan dimulai bukan dengan politik, melainkan dengan sepiring ubi rebus dan secangkir kopi panas. Gibran tidak membuka pembicaraan soal NKRI atau OPM. Ia hanya bertanya, "Apa yang Bapak lihat ketika memandang gunung di pagi hari?" Sebuah pertanyaan sederhana yang memecahkan tembok curiga. Komandan OPM itu tertawa kecil, lalu bercerita tentang masa kecilnya di balik kabut pegunungan Jayawijaya. Gibran mendengarkan, tanpa mencatat, tanpa merekam. Ia tahu yang dibutuhkan bukan dokumen, tapi rasa percaya. Perlahan-lahan percakapan bergeser ke topik yang lebih dalam, tentang rasa dikhianati, tentang tanah yang